Kak Rose hari ini. Gimana hari Anda? Apakah cerah ceria seperti warna baju saya? Kalau iya, saya akan tambahkan keceriaan Anda karena kehadiran saya Kak Rose di acara Rumpi The Secret. Wah. Daniel juga sudah menemani kita dan ada beberapa bintang tamu yang siap kita ajak ngobrol, ya kan? Kan biasanya kita ke pojokan kan membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi hari ini kayaknya nggak ada yang terlalu hot ya, lagi kan bulan puasa katanya nggak boleh nyinyir. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita. Ada siapa? Ada Aiman Wicaksono ya. Aku seneng banget nih, udah lama kita mau bikin janji ketemu sama Aiman Wicaksono ya. Aku sering juga nonton acaranya, dia membawakan acara. Ada satu pertanyaan yang menggelitik hatiku. Caranya berbicara, apakah terinspirasi aku? Kita lihat dulu profilnya Aiman Wicaksono berikut ini. Sudah bersama Aiman Wicaksono. Terima kasih lo sudah hadir untuk merasakan sensasi yang berbeda ya. Itu udah lama ya Fen ya? Lama banget ya. Lama banget, dulu kan kita masih di mana tuh? Di yang depannya R itu ya. Di kebun-kebun lah. Kebun-kebun ya, kebun jeruk waktu itu. Setajam rumpi. Gitu. Ya betul sekali, sama-sama R ya kan. Oke Aiman, biar kamu merasakan suasana yang berbeda dari biasanya ya. Kamu kan pekerjaannya juga banyak bertemu dengan hal-hal yang mendebarkan gitu ya. Sekarang juga kita bikin kamu berdebar-debar. Duduk di sini. Karena aku ingin mendengar apa yang terlintas pertama kali cepat di kepala kamu. Ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana berikut ini. Tunggu sebentar loh. Gue pikir ini taping loh. Enggak, ini live loh, luar biasa. Nggak boleh salah ngomong nih. Nggak boleh. Apa yang terlintas cepat di benak kamu, Aiman, ketika kamu mendengar kalimat Aiman itu orangnya kebanyakan kerja sampai jarang ketemu anak istri kayak Bang Toyib. Ada benarnya. Apa yang terlintas cepat di benak kamu, Aiman, ketika mendengar kalimat Aiman Wicaksono ambisius? Bisa jadi. Apa yang terlintas cepat ketika mendengar kalimat Aiman Wicaksono kacang lupa kulit? Maksudnya? Apa yang terlihat cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Aiman Wicaksono playing victim padahal pindah kerja karena lebih banyak cuan di sana? Bisa jadi. Bisa jadi. Tepuk tangan buat Aiman Wicaksono. Selain Aiman duduk di sana. Gimana Aiman? Gini. Penjelasan dulu ya. Ya, oke. Saya itu percaya, ngomongnya gue yang ngapa. Ya boleh terserah. Gue itu percaya, kebenaran itu bukan kebenaran tunggal, ya, kecuali kebenaran Tuhan. Betul. Betul ya. Jadi kalau ditanyakan kenapa pindah, alasannya cuma satu, nggak juga. Banyak ya. Bisa jadi beberapa. Di mana-mana orang pindah tuh ada push factor, ada pull factor. Betul, setuju. Iya betul ya. Iya. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Tadi kan disebutnya dari luar aja. Oke, dari dalam. Apa yang dari dalam? Hanya Tuhan yang tahu. Masih rahasia. Dari dalam itu berarti faktor pendorong ya? Iya dong. Bukan faktor penarik ya? Faktor pendorong. Itu yang belum pernah kamu ceritakan ke tempat lain? Belum dan nggak usah ceritakan juga. Kan ini no secret loh namanya. Oh no secret ya. Belak-belakan. Satu aja, apa yang mendorong? Dari dalam ya? Ya pasti kan ada dorongan dari dalam. Ada tarikan yang menarik dari luar. Narik dari luar. Dari situ aja bisa ada kelihatan kan. Berarti di dalam tidak semenarik di luar kan gitu. Iya. Itu yang mendorong. Oke. Ditarik di luar. Jelas kan? Jelas. Yang kedua mungkin ada hal-hal lain. Tapi ini kan ini tiga entitas yang berbeda nih, karena satu TV yang berbeda, sekarang di sini TV juga, di sana TV juga gitu kan. Pinggir jurang loh. Tapi kita ngomong Aiman sebagai kemarin karena lagi rame diperbincangkan gitu gara-gara. Tapi gini aja, bahwa saya dalam langkah, dalam setiap nafas pasti saya akan mengambil manfaat bagi saya dan juga bagi publik. Nah, ketika itu kemudian ketemu, maka saya akan ambil. Bukan hanya bagi saya aja ya, atau bukan hanya bagi publik aja, karena terlalu utopis, terlalu bohong banget sih, cuma buat publik doang. Enggak, ada saya dan publik. Ketika dua-duanya ketemu, ambil. Iya, pasti ada pemikirannya kan pro dan kontra. Iya. Tapi kan orang yang melihatnya dari berbagai sisi juga punya pendapat yang berbeda-beda gitu kan kurang lebih. Oh ini juga. Ini kan, ini udah langsung menuju ya. Padahal harusnya awalnya bukan ini loh ya kan. Ini kan postingannya dia. Jelas 11 tahun yang bersama berwarna meniti jalan setapak di tengah segala keterbatasan, lalu berkembang menjadi lembaga yang diperhitungkan. Lewat kerja tim yang luar biasa, tak kenal lelah berpikir dan bekerja. Bukan sekedar memberi apa yang diinginkan, tapi jauh dari itu menantang tanya akan manfaat apa yang bisa dipersembahkan.
Jurnalisme makna yang selalu diajarkan kepada kami dari Sang Guru Bangsa, mendiang Pak Jakob Utama. Semoga Tuhan selalu menunjukkan jalan kita untuk menuju bangsa bersama-sama. Ya ampun, ini bahasanya puitis ya kan? Aku sampai curiga kadang-kadang ya, dia kalau bawain acara gitu kan, kalau ngomong saya Aiman Wicaksono gitu ya, ngomong, kamu sebenarnya terinspirasi aku apa gimana sih? Kadang-kadang, jujur deh. Maunya setajam, tapi kalau cewek itu bisa tajam. Iya, Tapi kalau cowok tajam bisa digaplokin. Nggak bisa. Beda karakter. Iya, tapi karakter Perempuan- kamu tuh juga ini loh, cukup catchy gitu. Iya, karena perempuan tuh bisa nanya apa aja. Oh ya, orang nggak Narasumber- berani marah, bukan nggak Iya berani dong, nggak marah. enak Iya, dong. iya. Tapi coba laki-laki yang kayak gitu. Kan bilang, apa hak Anda bisa nanti Ada langsung meninggalkan kursi? Jangan dong. Iya. Jadi artinya kalau kamu terus-terusan pakai itu kurang bermanfaat. Kalau maksudnya apa? Kalau kamu pakai gaya ngomong yang kayak gitu, yang tajam-tajam gitu. Oh, ya Jadi lebih berbahaya. karena nggak semua orang mungkin bisa nerima. Oke. Jadi harus lebih cowok lah gitu ya. Bukan sekarang nggak cowok, nggak juga sih. Maksudnya lebih, kalau cewek itu kan bisa selesai. Tapi kalau cowok yang Oh iya. Oke. Enggak. Maksudnya nggak sampai fisik, tapi banyak orang yang lebih sensitif ketika cowok yang tajam ketimbang cewek yang tajam. Betul nggak? Iya betul. Jadi itu alasan kamu keluar. Karena cewek maksudnya. Pintar banget dia belok-beloknya. Oke, kita menuju ke yang pertama nih, metamorfosanya Aiman dulu. Apalagi nih? Dia kan. Tuh dari masih muda ya kan, yang di belakangnya biru-biru, bajunya biru, kembali lagi ke tempat yang biru-biru ya. Nah, ada banyak cerita di luar sana bahwa dia pernah pingin cita-cita jadi tentara, sampai memasukkan tanda tangan Yes. gara itu. Terus juga aktifnya di taekwondo dan lain sebagainya. Kuliahnya juga tadinya kan teknik Betul. teknik kan ya. Nah tapi belum, aku pengen tahu kamu tuh bisa tiba-tiba masuk jadi jurnalis tuh gimana ceritanya? Ditawarin casting atau apa? Ini eksklusif nih. Iya. Eksklusif nih. Jadi tuh saya tuh sekolah kedinasan. Nggak usah sebut ya. Iya. Ini depannya T. Oke. Udah tahu dia. Ada ini ikatan kerjanya kan? Nggak ada. Selektif waktu itu. Oke. Jadi ada seleksi internal lah gitu. Cuma saya tukang demo. Oke. Nah, teman saya bilang, lo kalau demo-demo terus nggak akan bisa ke situ. Kenapa? Karena yang di demo tuh yayasan pendidikannya. Waktu lagi zaman-zaman demo ya. Terus. Kebetulan aktivis juga, jadi demo. Nah, terus ya udah dipikir blacklist lah gitu kan. Ya udah, blacklist nggak masuk ke sana. Teman-teman pada daftar sana semua sekarang udah jadi pada petinggi, bahkan ada yang menjadi dirut di salah satu anak perusahaannya dan lain sebagainya. Saya dari awal gue nggak masuk ke perusahaan itu ataupun anak perusahaannya gitu kan, karena udah dipikir di blacklist. Kamu pikir kamu Iya, di karena blacklist. dibilang sama teman-teman lo nggak bisa karena lo udah di ya nggak tahu ternyata waktu itu kan masih mahasiswa jadi ya udah terima aja ya. Terus? Mau coba daftar cuma ragu-ragu. Akhirnya coba lempar sekali deh gitu kan. Lempar sekali nggak dipanggil beneran. Bener, udah Langsung coba. mencoba, Udah coba. oh berarti fix nih gitu ya. Benar-benar. Ternyata nggak juga sih sebenarnya. Tapi ya udahlah. Dari situ berpikiran, oh gue mesti karena gue aktivis, gue harus tetap kritis. Oke. Either itu katakanlah di organisasi atau wartawan. Pokoknya yang bisa kritis, yang bisa vokal, yang bisa menyuarakan nurani. Oke, itu. Ya udah jadilah wartawan. Sebelum lulus bahkan udah kerja dan kemudian pada saat setelah wisuda hanya berapa bulan langsung masuk ke salah satu stasiun TV. Oh, jadi masuknya ke TV ya, jadi reporter dulu. Reporter. Jadi Reporter dulu. ketemu siapa dulu yang training casting atau lain sebagainya? Banyak, Mas Adenovit waktu itu, terus Mbak Tika Suri ya, lalu kemudian ada Mbak Ida Parwati, mungkin banyak yang nggak kenal di sini kan. Aku kenal. Oke. Ya. Seumuran, oke baik. Enggak lah, lu kan seumuran gue paling. Gue lebih tua. Itu dia. Terus habis gitu, habis dari situ baru berlanjut terus menjadi jurnalis sampai sekarang. Iya. Sempat keluar sebentar, mencoba menjadi PR waktu itu. Iya. Tapi ternyata merasa beda. Kenapa? Ternyata ada satu hal yang penting nih. Kalau jurnalis itu kan mindsetnya pro publik. Dia berpikir untuk publik. Tapi kalau PR kan berpikirnya untuk corporate atau mungkin sekelompok golongan atau mungkin orang bahkan. Jadi nggak kena tuh di nuraninya. Bukan berarti nggak boleh, tapi kebetulan di saya, di gua nggak cocok. Karena berpikiran 10 tahun berpikiran untuk publik tiba-tiba harus geser. Nah, di sini gue menemukan hidup gue di jurnalistik ini. Dan bukan hanya jurnalistik, apapun bidangnya, ketika itu kemudian bisa menyuarakan nurani, kebenaran, melawan kecurangan,
I'm on it. Oke. Nah ini kan ketika kamu ya punya passion di situ gitu ya, kan ya ada tantangannya pastinya kan. Kan kau pernah cerita juga ada berbagai ancaman-ancaman. Ya pastinya kan agak serem-serem gitu kan, ya. Apakah itu memang yang kamu cari, serem-serem itu membuat kamu semakin bersemangat? Atau sempat nggak ada sesuatu yang menciutkan nyali kamu? Kalau dilihat sih ancamannya belum seberapa ya dibanding teman-teman. Misalnya ada yang aktivis anti korupsi, misalnya Bang Tama, Satria Langkun. Itu kan ada sampai dilukai kepalanya waktu itu. Lalu kemudian ada lagi bahkan yang sampai maaf ya, misalnya sampai bunuh dan lain sebagainya. Kalau saya cuma kasih surat kaleng, isinya mungkin ancaman ya itu bagian dari pekerjaan. Pernah sempat itu membuat ya agak berkecil hati lah. Karena kan bukan cuma kamu gitu kan, keluarga juga ada. Keluarga udah saya bilang, udah saya sampaikan, udah gue sampaikan. Jadi gini, satu waktu kalau misalnya terjadi apa-apa, tolong dicari tahu, itu aja. Tolong dicari tahu. Iya. Diusut gitu maksudnya. Iya. Walaupun Ya harus siap seperti itu. Anakku kan dua-duanya perempuan ya, dua-duanya perempuan. Dan masih satu kelas 4 SD, satu kelas 1 SMP. Ya, tapi mereka harus paham juga bahwa ayahnya bekerja seperti ini dan satu waktu mungkin bisa berakhir gitu kan. Apapun caranya ya mereka harus tahu juga. Tapi nggak apa-apa, karena saya selalu berpikir begini. Orang berani tidak akan mempercepat ajal, orang penakut tidak akan memperlambat ajal. Karena ajal itu Tuhan yang menentukan. Jadi ya itu kamu persiapkan saja gitu anak-anak. Iya. Tentang resiko pekerjaan. Tapi saya selalu berpikir positif. Walaupun tiap tahun pasti ada jurnalis yang meninggal ya di belahan bumi ini. Ya kalau mereka meninggal karena mereka menyuarakan sebuah kejujuran, melawan kecurangan, saya yakin bahwa hidup mereka cerah di sana. Amin. Ini postingan kita menanya sekarang. Kalau ini agak sedikit ya ranahnya no secret ya. Kalau dia posting istrinya gitu ya, kita hitung setahun belum tentu sekali, ya kan? Halo Bunda. Posting anaknya juga Bunda Isni. gitu. Dan dia lebih banyak posting dirinya sendiri sambil olahraga, sehingga kita berpikir nih sebenarnya dia jomblo. Ada itu. Apa karena takut makanya nggak sering posting istri atau istrinya nggak mau diposting atau apa sih sebenarnya? Pertama, istri, kedua anak nggak mau tuh bareng-bareng. Paling nggak mau dia. Malu. Bareng ya. Nggak tahu juga, tapi nggak mau aja dia bilang. Malu kayaknya. Bareng apa maksudnya? Bareng-bareng kita. Berempat. Gue, pergi istri bareng gue. itu? Bukan foto. Foto. Buat diposting. Oh gitu? Padahal kalau pergi bareng, pergi Mau bareng. ya nggak apa-apa. Pasti nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Nggak tahu, mungkin gini ya. Ada beberapa hal yang viral di media sosial. Lalu Ya. kemudian itu jadi bahan bulian buat dia. Oh, Terkait dengan ayahnya. Pekerjaan, Ayahnya, ya, misalnya ayahnya viral di media sosial. Ini kan anak-anak udah lumayan gede nih. Iya. Pas 4 SD kan udah mulai. Iya, udah tahu lah. Apalagi 1 SMP udah gitu tahu ya. TikTok lah ya. Iya. Ketika ada viral, itu dibuat bahan bulian buat mereka. Tapi nggak apa-apa, maksudnya saya selalu bilang ke mereka. Makanya ini sih bukan, it's not dealing with the ancaman aja, threaten ya buat saya. Tapi ini juga kemudian ternyata berpengaruh juga ke, ini belum pernah saya ceritakan sebelum ini, eksklusif nih. Aku seneng dengan kalimat itu. Kalimat itu sering ada di mana-mana. Ini belum pernah aku ceritakan. Terima kasih loh, kamu memberikan sebuah nilai. Jadi dulu waktu kecil ini belum terjadi seperti ini. Tapi sekarang Karena ketika gede. gue sering viral misalnya gitu ya, lalu kemudian viral macam-macam tuh, mulai dari sisi kanan sampai sisi kiri, mulai dari sisi agama sampai sisi pekerjaan gitu kan. Itu kemudian jadi bahan bulian anak-anakku di sekolah. Oke. Oleh teman-temannya gitu. Tapi aku bilang gini, nggak apa-apa. Welcome to the post-truth era. Ya, ini adalah post-truth era digital yang setiap orang itu bisa berbicara, setiap orang bisa berpendapat, tapi tentu ada hukum yang membatasi. Meskipun demikian, nggak usah terlalu baper lah. Udah let it flow, nggak apa-apa. Tapi mereka sempat cerita atau Sempet protes. down. Nggak mau cerita, tapi akhirnya dipaksa-paksanya, anak kenapa kok diem aja segala macam. Ternyata dibully sama temennya. Kasian amat. Iya, karena kan komentar netizen kadang-kadang emang kejam-kejam ya. Kalau ke bapaknya memang itu pekerja atau resikonya kan. Iya. Ya udahlah gitu. Tapi kalau keluarga kan beda lagi ya. Mungkin karena itu aja. Kemudian dia udah nggak mau foto sama bapak dulu deh, karena nanti kalau sama bapak nanti apapun yang terjadi dengan bapak maka dia akan terkena dampaknya. Tapi saya bisa paham soal itu.
Itu alasan pendorong juga bukan? Pendorong apa tuh? Tertarik mendorong. Pull factor, push factor. Enggak lah kalau itu enggak. Sekarang mau describe foto ya. Ini ada beberapa kan, Aiman ya udah mewawancarai berbagai sosok begitu ya, memperhatikan berbagai bidang, bukan saja politik tentunya. Kalau sebagai jurnalis kan banyak hal yang diperhatikan juga. Nah, kita mau menampilkan sosok-sosok berikut ini dalam bentuk foto. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika melihat sosok ini? Giring. Ketua Umum PSI. Partai Ya, politik itu ya. faktanya. Menurut kamu? Teman satu SMA juga. Oke. Tapi adik kelas. Di kelas. Oke. Terus apa pendapat kamu ya? Dia kan juga seorang yang pro kontra ya. Nyanyi, kemudian jadi ketua partai gitu. Berarti hebat karena bisa jadi ketua umum partai. Gue aja nggak bisa kan. Main aman. Oke, lanjut. Ini Krisdayanti, ini juga seorang penyanyi, sekarang jadi politikus. Anggota DPR yang gajinya gede banget kata dia loh. Iya, dia sendiri ngomong. Bener ya? Gue aja nggak tahu gaji DPR itu berapa. Dan kalaupun misalnya ada orang yang mau ke DPR, kayaknya pasti nggak akan melihat gajinya dulu. Kenapa? Karena biaya dia mungkin untuk kampanye dan sebagainya lebih besar daripada gaji yang didapatkan. Betul nggak sih? Nggak tahu juga sih. Jadi intinya. Katanya. Iya. Katanya. Nanti kita undang Krisdayanti. Oke, lanjut. Krisdayanti. Halo, Kris. Berikut. Vena Melinda juga. Ini jadi lagi ramai diperbincangkan. Dulu dia pernah di anggota Dewan gitu ya. Sekarang ya menuju tahun 2024 dia sedang berada dalam kasus. Tapi kemudian ada tudingan bahwa dia membuat seolah-olah jadi playing victim untuk 2024. Kan fakta yang disampaikan, jadi nggak bisa dibilang playing victim juga, kecuali kalau yang disampaikan hoax gitu kan. Oke. Jadi kalau gue sih ngeliat, ya itu fakta. Soal kemudian bagaimana ia menyampaikan itu ya hak dia kan. Soal kemudian bagaimana juga Ada netizen, publik menilainya itu hak publik juga. Silakan aja. Iya, oke. Yang berikut. Komentar apa? Ya apa? Kamu kalau lihat foto ini apa yang terlintas di benak kamu? Senior saya lah. Senior gue. Senior. Mbak Rosi. Oke. Apa yang kamu kangenin dari dia? Apa ya? Banyak lah. Satu aja. Satu. Kuenya kalau ngasih enak loh. Hah? Kue. Oke. Apa yang kamu pelajari dari dia? Kok jadi panjang sih? Satu aja. Tadi satu. Jawabannya setelah berikut Panjang. ini dia beda mikir. Jangan kemana-mana. Tetap di Ruby.